Alhamdulillah di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kembali kita bertemu di salah satu rumahnya untuk sama-sama kita banyak menyebut namanya, bersolawat kepada nabinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dunia dalam ketaatan kepadanya kembali nanti mempertemukan kita di dalam surganya. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut, dari jiwa yang tidak merasa kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadirin hafizakumullah, alhamdulillah pagi hari ini terlihat ada beberapa anak-anak ya, Masya Allah. Mereka adalah para penerus kita insya Allah. 10 tahun ke depan mereka yang akan memegang estafet perjuangan ini itu insya Allah ya. Apalagi 20 tahun ke depan. Tahu nanti Pak Haji Imam masih ada nggak ini 20 tahun ke depan ya, Masya Allah. Makanya alhamdulillah adanya anak-anak sebagai penerus kita insya Allah. Kedepannya mudah-mudahan lebih ramai lagi anak-anak itu ya. Masya Allah. Jadi masjid yang memang ramah terhadap anak-anak ya. Masya Allah. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang sirah nabawiyah, tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita selingi pada kesempatan kali ini kita selalu membahas tentang pendidikan Rasul terhadap para sahabat. Nah, ternyata Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara mendidik anak-anak yang dicontohkan oleh Rasul dan juga banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah dengan doa, Bapak sekalian. Saya yakin setiap ayah, setiap ibu, orang tua tidak henti-hentinya mendoakan anak mereka. Lalu bagaimana ya Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi SAW memberikan contoh kepada kita dalam mendoakan anak-anak Bapak sekalian. Nah, sebelum sampai ke sana Bapak sekalian, kita sampaikan dulu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebagian dari kita anak laki-laki. Sebagian dari kita hanya diberi anak perempuan. Namun ada juga di antara kita yang diberi anak laki-laki, diberi anak perempuan. Dan ada juga golongan yang selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dijadikannya mandul, tidak memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh." Milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Jadi Bapak sekalian yang mengatur langit dan bumi termasuk mengatur urusan manusia adalah Allah. Yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendakinya. Memberikan kepada siapa yang dikehendaki anak perempuan dan kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah memberikan kepada mereka anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan menjadikan siapa yang dikehendaki oleh Allah mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dalam ayat ini selain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kerajaan langit dan bumi milik Allah, maka Allah pun menyatakan bahwa hanya Allah yang menciptakan. Allah memberi anak laki-laki pada siapa yang dikehendaki, memberi anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, memberi anak laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki, termasuk menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Berarti semua yang terjadi dengan kita adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa, Maha menentukan, Maha qadir, Maha menetapkan takdir. Sehingga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah yakin dengan kekuasaan Allah, dengan kerajaan Allah, dengan ilmu Allah, dengan takdir Allah, dia akan ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Bapak sekalian, anak itu dipandang yang pertama adalah sebagai zinatul hayatid dunia, sebagai perhiasan kehidupan dunia.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Bahwasannya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan kebaikan yang dikerjakan terus-menerus itu jauh lebih baik di sisi Allah, dan juga lebih baik pahalanya, juga lebih baik agar kita terus menaruh harapan padanya. Ini surat Al-Kahfi, Bapak sekalian ya, ayat yang ke-46. Jadi anak-anak itu adalah hiasan. Ibarat sebuah rumah yang ada hiasannya makin indah, ataupun sebuah taman yang ada hiasannya semakin nyaman kita berrekreasi di dalamnya, ataupun juga jalan-jalan di sana itu Bapak sekalian. Maka harta dan anak itu sebenarnya hanya hiasan Bapak sekalian, untuk menguji ya di antara kita. Kemudian yang kedua, anak pun disebut sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata, penentram jiwa Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa orang-orang yang beriman, doa hamba Allah, doa ibadur rahman. Allah menyatakan walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang berkata, ya ibadur rahman, mereka menyatakan, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penenang hati Bapak sekalian. Ya, anugerahkanlah kepada kami seperti itu ya, baik dari pasangan, kemudian anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Al-ikhwah hafizakumullah, bagaimana anak itu menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, penenang hati, ketika anak menjadi orang-orang yang saleh, ketika anak menjalankan perintah Allah, ketika anak benar-benar dia menjadi pemakmur bumi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anak disebut di dalam Al-Qur'anul Karim adalah sebagai fitnah. Fitnah di sini adalah ujian Bapak sekalian. Allah menyatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ini dalam surat Al-Anfal Bapak sekalian, ayat yang ke-28. Kemudian ayat lainnya Allah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian, cobaan, dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang begitu besar. Dari dua ayat ini Bapak dan Ibu sekalian, kita diingatkan oleh Allah bahwa harta dan anak adalah ujian. Tapi juga di akhir ayatnya Allah memiliki pahala yang begitu besar. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, siapa yang lulus ujian ya dalam masalah anak dan harta, maka akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian kita terhadap harta dan juga anak? Harta tentu dari mana kita cari, kemana kita keluarkan. Kalau anak, Allah yang memberi, kemudian kita yang mendidik, Bapak sekalian. Makanya nanti berbagai doa di dalam Al-Quran, salah satunya yang sering kita baca Bapak sekalian, kenapa kita mendoakan orang tua, ayah dan juga ibu? Ternyata dikaitkan dengan pendidikan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku. Jadi dikaitkan dengan pendidikan Bapak sekalian. Oh, berarti salah satu cara agar kita selamat dari ujian anak adalah dengan mendidik mereka. Gitu ya Bapak sekalian. Nah, kemudian juga ikhwah hafizakumullah, yang keempat, anak di dalam Al-Qur'anul Karim itu disebut sebagai salah satu sebab yang menjadikan sebagian orang berbangga-bangga. Allah menyatakan dalam surat Al-Hadid ya Bapak sekalian,
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ya, kita berhenti sampai di sini. Ayatnya masih panjang apa sekalian. Ketahuilah nih kata Allah. Kalau Allah menyatakan i'lamu, ketahui, berarti kita harus punya ilmu. Maka siapapun di antara kita yang mau menikah harus punya ilmu tentang anak. Gitu ya. Bahkan pendidikan anak diawali dari sebelum dia dilahirkan, yaitu dari mulai dia mencari pasangan hidupnya Bapak sekalian. Nah, ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia adalah permainan dan juga senda gurau, kemudian perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak. Inilah hakikat kehidupan dunia apa sekalian. Selain permainan dan senda gurau, ternyata juga perhiasan. Ternyata juga ada yang saling berbangga-bangga, ada yang berlomba-lomba. Bapak sekalian, karena memang salah satu tabiat manusia juga Bapak sekalian, sebagaimana Allah menyatakan wa tuhibbunal ajilah. Kalian ini mencintai dunia, mencintai sesuatu yang cepat gitu, mencintai sesuatu yang emang ada di hadapannya, terlihat langsung. Wa tadharunal akhirah, terkadang akhirat itu yang dilupakan. Coba nih Bapak sekalian saya kasih contoh. Kalau di Masjid Al-Istiqomah ini contohnya, siapa yang sholat subuh berjamaah maka akan mendapatkan hadiah langsung di shaf pertama 200.000 contoh gitu ya. Dan sudah langsung disimpan uangnya. Kalau di shaf pertama ada 30 orang, berarti ada 30 kali 200.000 itu. Kalau di shaf yang kedua 150.000, shaf yang ketiga 100, shaf yang keempat 50, shaf yang kelima terus gitu ya, semakin kecil lah itu apa sekalian, sampai kemudian shaf yang terakhir mungkin hanya 1.000 rupiah. Kira-kira manusia itu memenuhi masjid nggak itu apa sekalian? Penuh apa sekalian. Mengejar shaf yang pertama juga, karena ada langsung hadiahnya terlihat. Padahal Allah dan Rasul menyatakan sholat di masjid gitu ya, ataupun bersegera menuju masjid ketika mendengar azan itu kan jauh lebih baik apa sekalian. Kalau kalian mengetahui apa yang ada pada shaf pertama, kemudian bersegera memenuhi panggilan azan, niscaya kalian akan mendatanginya dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak kita akan datang, tapi ternyata banyak orang-orang sehat nggak datang ke masjid. Jangankan merangkak itu ya, mereka sehat sebenarnya ya Bapak sekalian. Karena itu sebagian orang lebih suka dengan hadiah yang langsung. Tuhibbunal ajilah. Apalagi kalau siapa yang sholat di shaf pertama dapat Ferrari contohnya. Wah, Masya Allah. Ini dulu pernah kita coba Bapak sekalian di masjid sana di kampung. Siapa yang sholat subuh berjamaah akan kita kasih uang. Kita sembunyikan nominalnya Bapak sekalian. Karena prediksi kita masjid ini akan penuh, maka setiap yang datang kita masukin, mohon maaf, hanya 20.000. Kita sediakan amplop segitu ya Bapak sekalian. Ternyata sebelum subuh sudah full. Masya Allah. Sebelum subuh sudah full. Berarti memang itu memang salah satu caranya untuk menarik jamaah mungkin seperti itu. Tapi setelah itu tidak ada lagi kembali ke semula Bapak sekalian. Salat subuhnya hanya beberapa shaf lagi. Sebagian dari manusia itu wa tuhibbunal ajilah. Sebagian manusia mencintai urusan-urusan dunia saja itu Bapak sekalian. Nah, kembali ke sini Bapak sekalian, bahwa kehidupan di dunia itu tiada lain adalah permainan dan senda gurau. Kemudian juga ada yang sampai berbangga-bangga dengan apa yang dimilikinya, berlomba-lomba dalam harta dan juga anak. Likhwa hafizakumullah. Ketika membahas surat At-Takatsur, Bapak sekalian, saya mendapati perkataan sebagian para ulama, ya, ulama-ulama yang soleh. Kalau sebagian manusia berlomba dalam harta, maka ternyata likhwa hafizakumullah, orang-orang soleh itu berlomba dalam amal soleh dan kebaikan. Atau contohnya ketika menafsirkan surat Ad-Duha tuh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Jadi agar kita menceritakan karunia dan nikmat dari Allah. Jadi ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya itu, yang ditanya, tadi malam antum qiyamul lail berapa rakaat? Alhamdulillah saya 11 rakaat gitu ya. Oh alhamdulillah saya juga sama 11 rakaat. Antum berapa jam? Saya 1 jam. Oh alhamdulillah kalau saya 2 jam gitu. Jadi ada yang seperti itu. Tapi ingat Bapak sekalian, bukan untuk berbangga, tapi untuk saling memberikan motivasi. Dan ini juga dikasih note itu ya oleh para ulama, boleh menyebutkan amalan soleh seperti itu dengan catatan tidak ria, tidak berbangga-bangga, tapi untuk memberi motivasi kepada yang lain. Saya aja mampu, kenapa Anda nggak mampu? Gitu. Nah, ataupun si fulan saja mampu, kenapa saya tidak mampu? Jangan sampai dibilang kalau orang lain mampu, ngapain harus saya? Jangan kayak gitu apa sekalian. Ya, kalau orang lain mampu, kita harus berusaha agar mampu juga. Nah, alikhwah hafizakumullah. Selanjutnya alikhwah hafizakumullah, apakah di dalam Al-Qur'anul Karim ada contoh kepada kita, ya bagi kita, bahwa para nabi benar-benar sungguh-sungguh dalam mendidik anak? Salah satunya adalah dengan doa. Maka kita katakan ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa kisah. Yang pertama kita kasih contoh kisah Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu kisah yang diulang oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim adalah kisah Nabi Nuh dalam beberapa ayat ya. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan salah satu surat di dalam Al-Qur'an dengan nama Nabi Nuh. Itu menunjukkan bahwa agar kita belajar dari kisah Nabi Nuh, termasuk salah satunya bagaimana beliau mendidik anaknya. Bapak sekalian, kita sudah sama-sama tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya itu 950 tahun. Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh tidak mendidik anaknya? Maka jawabannya pasti beliau mendidik anaknya. Kalau berdakwah mengajak umatnya agar menyembah Allah 950 tahun, maka kita katakan mendidik anaknya pun seperti itu. Lalu apa hasilnya Bapak sekalian? Nabi Nuh alaihi salam memiliki, ada yang menyatakan 4 anak. Ada Sam, ada Ham gitu ya. Kemudian ada Yafis, Bapak sekalian, dan ada Kan'an. Ada 4. Kan'an ini kalau pakai bahasa Arab namanya Yam. Jadi ada Sam, Ham, Yafis dan Yam. Itu Kan'an nama lainnya. 3 beriman, sedangkan yang 1 yang Kan'an itu kufur, Bapak sekalian, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Alikhwah hafizakumullah. Singkat cerita, ketika Nabi Nuh sudah berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hukumannya ya kepada kaumnya itu, dan Allah menurunkan hujan, kemudian juga bumi mengeluarkan airnya sampai kemudian terjadi banjir bandang. Nabi Nuh menyatakan kepada anaknya, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, marilah naik ke perahu ini. Kamu jangan sampai bersama orang-orang kafir. Mengajak. Di dalam buku-buku tafsir Bapak sekalian dijelaskan, apakah Nabi Nuh pilih kasih? Dalam arti hanya mengajak anaknya, tidak mengajak umatnya? Maka dijelaskan oleh para ulama, seorang nabi nggak mungkin pilih kasih. Jadi nabi mencintai umatnya sebagaimana mencintai anaknya. Maka beliau telah mengajak umatnya, mereka tetap nggak mau. Mengajak anaknya pun, ternyata dia pun nggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke puncak gunung agar aku selamat dari air, yang akan melindungiku dari air, kata Kan'an. Kata Nabi Nuh alaihissalam, la asimal yauma illa man rahima rabbuk. Tidak ada yang bisa selamat pada hari ini kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, pada waktu itu dijelaskan juga Bapak sekalian, jika ada seorang saja dari umat Nabi Nuh yang dirahmati oleh Allah, maka Allah akan merahmati seorang wanita yang membawa anaknya. Dia lari ke puncak gunung Bapak sekalian, membawa anaknya yang masih bayi. Ketika air sampai di pinggangnya, dia mengangkat anaknya. Ketika air sudah sampai di pundaknya, dia angkat anaknya Bapak sekalian. Namun ternyata si ibunya tenggelam, anaknya pun tenggelam.
Jika ada umat Nabi Nuh yang dirahmati oleh Allah pada waktu itu, maka si ibu ini. Tapi ternyata semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang tidak naik perahu Nabi Nuh tenggelam. Ikhwah hafizakumullah. Nah, kemudian di dalam lanjutan ayatnya dalam surat Hud itu, Nabi Nuh kan menyatakan, "Rabbi, inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin." Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku ini bagian dari keluargaku. Nah, dan juga sesungguhnya engkau adalah maha pemutus keputusan yang paling adil. Karena Allah telah berjanji kepada Nabi Nuh, keluargamu itu akan diselamatkan. Lalu Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, ini anakku kenapa enggak selamat?" Katanya, semua keluargaku akan diselamatkan. Maka Allah menjawab, "Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, anakmu yang itu bukan dari keluargamu, karena dia telah melakukan amalan yang tidak soleh. Maka jangan sekali-kali kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya. Masya Allah. Nabi Nuh ditegur oleh Allah, maka Nabi Nuh pun memohon ampun kepada Allah. Ya, kemudian juga bertaubat kepada dan memohon rahmatnya. Masya Allah. Pelajarannya bahwa Nabi Nuh mendoakan anaknya. Akan tetapi hasil daripada doa itu dikembalikan kepada Allah. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak sekalian. Jangan pernah bosan untuk mendoakan anak. Ya, mendoakan anak. Berapa banyak pendidikan itu, Bapak sekalian, yang berhasil ternyata bukan karena manajemennya, tapi karena doa. Karena doa. Mungkin saya kasih contoh dulu. Ada seorang santri nakalnya minta maaf, Bapak sekalian. Ya, Masya Allah. Atau minta amplop gitu, ya, Masya Allah. Pokoknya nakal gitu. Sampai bagian kesantriannya itu agak kehabisan cara, ini gimana menasehatinya. Sudah beberapa cara dilakukan, dinasehati gitu, ya, Masya Allah. Tapi ternyata nggak berubah-berubah. Akhirnya dilaporkan ke kepala pesantrennya. Pak Kiai, ini ada santri yang saya sudah menasehatinya berulang-ulang, tapi nggak berubah-ubah. Tetap saja nakal gitu, ya. Barangkali bisa dipanggil oleh Pak Kiai. Oh ya sudah, siapa namanya? Tulis sama nama orang tuanya. Ditulis namanya, Bapak sekalian, Fulan ibni Fulan. Setelah beberapa hari berlalu, si santri ini kok nggak dipanggil-panggil sama kiainya itu gitu. Sampai bagian santri kesantriannya itu nanya, "Pak Kiai, kok si Fulan nggak dipanggil-panggil? Katanya mau dipanggil. Namanya kan udah dikasih tahu gitu." Kata Pak Kiainya itu, "Sudah setiap malam saya panggil." "Loh, kapan? Kok saya nggak tahu?" "Selalu saya panggil namanya dalam doa saya," kata beliau. Ternyata, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Beberapa hari berlangsung, beberapa bulan berlalu itu dia menjadi santri yang soleh. Bahkan menjadi santri yang kemudian menjadi bintang kelas. Menjadi santri yang berhasil, Bapak sekalian. Hafal Quran. Dari mana coba, ikhwah hafizakumullah? Tentu ini adalah hidayah dari Allah melalui doa seorang kiai tadi. Makanya berapa banyak pendidikan itu yang berhasil ternyata karena doa. Makanya kalau kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, jangan lupa mendoakan anak-anak didik kita, murid-murid kita, jamaah kita, Bapak sekalian. Rasulullah SAW saja tidak pernah berhenti mendoakan umatnya. Sampai ketika sakaratul maut, yang diingat ummati, wa ma malakat aimanukum. Umatku, doa beliau, Masya Allah. Dan apa yang dimiliki oleh kalian, katanya dari budak-budak kalian. Ikhwah hafizakumullah. Ini ya berkaitan dengan Nabi Nuh. Dan kemudian sebelum Nabi Nuh alaihi salam meninggal dunia, beliau menyatakan kepada anak-anaknya, "Ya bunayya, inni qasun 'alaika biwasiyah." Wahai anak-anakku, aku ingin sampaikan wasiat kepada kalian. Pelajarannya bagi kita sebagai orang tua, tulis wasiat buat anak-anak. Dan wasiat yang terbaik adalah wasiat takwa, Bapak sekalian. Wasiat takwa itu wasiat para nabi, wasiat orang-orang soleh terdahulu dan orang-orang soleh yang akan datang. Itu wasiat takwa.
Makanya minimal wasiat itu usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian wahai anak-anakku untuk takwa kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq ketika akan meninggal dunia wasiat kepada Umar bin Khattab, aku wasiatkan kamu agar bertakwa pada Allah. Umar bin Khattab mewasiatkan juga agar bertakwa. Utsman bin Affan seperti itu. Ikhwah hafizakumullah. Nah, Nabi Nuh menyatakan aku berwasiat kepada kalian dengan dua perkara. Ya, aku perintahkan kalian dua hal, aku larang kalian dua hal. Aku perintahkan kalian untuk senantiasa berpegang teguh kepada la ilaha illallah dan untuk senantiasa mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Ini yang pertama, la ilaha illallah. Seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan dalam satu timbangan, la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Bahkan kalau la ilaha illallah, kalau bumi dan langit itu terkunci ya dalam sebuah tempat yang tidak ada yang bisa yang mengeluarkannya, maka la ilaha illallah akan mengeluarkannya apa sekalian. Kemudian yang kedua, subhanallah wa bihamdih. Semua makhluk bertasbih kepada Allah dan tasbihnya itu subhanallah wa bihamdih. Dan semua makhluk diberi rizki oleh Allah juga karena banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Kemudian aku larang kalian dengan dua hal. Yang pertama, aku larang kalian syirik, menyekutukan Allah. Dan yang kedua, aku larang kalian dari sombong, merendahkan manusia, menolak kebenaran. Apa sekalian, itu doa Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh juga kan menyatakan Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Kira-kira masuk nggak di sini anaknya? Masuk anaknya juga Bapak sekalian. Siapa yang beriman masuk dalam doa ini alaihissalam. Nah, kemudian kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Nabi Ibrahim mendoakan anaknya? Ya, jelas. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Terus tidak pernah letih, tidak pernah bosan untuk memohon kepada Allah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah cerita Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Maka Allah menyatakan, aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Apakah Nabi Ibrahim merasa cukup dengan dirinya menjadi pemimpin? Tidak. Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati, apakah juga dari keturunanku ya Allah? Maka Allah menyatakan, qala la yanalu ahdi zalimin, janjiku tidak akan pernah didapat oleh orang-orang zalim. Dalam ayat ini Bapak sekalian, ini biasanya diceritakan oleh para dai ataupun para khotib ketika khutbah Idul Adha contohnya ya. Ujian Nabi Ibrahim itu banyak. Berbagai ujian Allah timpakan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim melewatinya dengan sempurna. Maka fa'atammahunna. Nabi Ibrahim melewatinya dengan sempurna. Contoh, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah, beliau hijrah. Diperintahkan untuk membangun Ka'bah, bangun Ka'bah. Diperintahkan untuk berkhitan, berkhitan. Diperintahkan untuk berdakwah, dakwah, gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melaksanakan ibadah ataupun sunnah-sunnah fitrah, beliau mengerjakannya. Maka Allah menyatakan, karena engkau telah menyempurnakan berbagai ujian, aku jadikan engkau sebagai pemimpin. Nah, ada seorang ulama itu yang ditanya, apakah mungkin seseorang menjadi pemimpin sebelum diuji? Maka jawabannya, seseorang tidak akan menjadi pemimpin sampai dia diuji. Bapak sekalian, maka kalau tidak ada yang pernah diuji, jangan berharap jadi pemimpin. Dan gini Bapak sekalian, semakin tinggi sebuah pohon itu kan semakin besar angin yang menerpa gitu ya Bapak sekalian. Sebaik apapun kita, Bapak sekalian, tetap saja akan ada orang yang membenci. Sebaik apapun, seadil apapun kita berbuat kepada masyarakat contohnya, pasti ada yang benci. Siapakah manusia paling baik? Nabi Muhammad SAW. Kebaikannya lebih banyak daripada angin yang berhembus. Tapi kenapa masih banyak orang yang membenci? Itulah sunnatullah Bapak sekalian. Nabi Muhammad masih dikatakan sebagai orang gila,
Nabi Muhammad dikatakan sebagai tukang syair, bahkan tukang tenung ataupun dukun. Padahal beliau manusia terbaik. Maka wajar kalau di antara kita apa sekalian melakukan kebaikan dan kebaikan, ternyata kok kenapa kebaikan ini masih ada yang membenci? Wajar apa sekali. Nah, yang tidak wajar itu karena banyak orang yang membenci, akhirnya dia berbalik arah menjadi orang buruk. Bapak sekalian, kembali ke sini. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, apakah juga kepemimpinan ini akan diraih oleh keturunanku? Kata Allah, orang-orang zalim itu enggak akan menjadi pemimpin ataupun enggak akan mendapatkan janjiku. Dalam ayat lain Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepadaku anak dari kalangan orang-orang saleh. Nabi Ibrahim terus berdoa seperti itu, maka Allah mengabulkan. Allah menyatakan, fabasyarnahu bigulamin halim, kami berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang sangat santun. Ada gulamin halim, ada gulamin alim. Ada anak yang santun, ada anak yang berilmu. Itulah Nabi Ismail dan Nabi Ishak, apa sekalian. Yang pertama Nabi Ismail, kemudian setelah Nabi Ismail diberi Ishak, kemudian setelah Ishak cucunya Nabi Ibrahim adalah Yakub, kemudian dari Yakub nanti Yusuf. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar anak-anaknya soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari keturunannya sebagai para nabi dan rasul. Masya Allah. Bisa jadi orang-orang soleh saat ini adalah karena doa kakek moyangnya itu. Bisa jadi dari kakek-kakeknya itu yang terus berdoa, ternyata Allah berikan dari cucunya. Masya Allah. Kemudian juga Nabi Ibrahim ketika diberi anak, maka beliau tidak lupa juga berdoa, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Kemudian juga doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai pendiri solat dan juga keturunanku. Tuh Bapak sekalian, kenapa yang diminta solat? Karena sebaik-baik amalan adalah solat. Siapa yang meremehkan solat, maka pasti terhadap yang lainnya dia akan lebih meremehkan. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, ya, terimalah, kabulkanlah doa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitabmu, menyucikan jiwa mereka. Kemudian juga sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Intinya Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa untuk keturunannya. Termasuk nanti Nabi Ismail alaihi salam, Bapak sekalian, beliau juga menyatakan, Allah berfirman, wadhkur fil kitab Ismail, hai Muhammad, ingat olehmu kisah Nabi Ismail di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kisahnya ya Allah? Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang jujur, ya, menepati janji, dan juga seorang nabi dan juga rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat, memerintahkan anaknya untuk salat. Waz zakat, menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Alaihi. Atau dalam doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai dua muslim, dua orang yang tunduk kepadamu, kemudian dari keturunan kami, Masya Allah, dari keturunan kami, kemudian perlihatkanlah cara ibadah kami, ampunilah kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat, lagi maha pengampun, lagi maha penyayang.
Masya Allah. Alikhwa hafizakumullah. Nah sekarang Bapak sekalian, dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya? Maka salah satunya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anakmu untuk mendirikan salat dan bersabar di atasnya. Berarti Bapak sekalian, mendirikan salat perlu sabar, ya, perlu sabar. Kemudian apalagi? Kami tidak meminta rizki kepadamu, justru kami yang memberikan rizki kepadamu. Maka kata para ulama Bapak sekalian, salah satu cara agar kita dijamin rizkinya oleh Allah adalah jaga sholat. Nah, jaga sholat. Allah menyatakan la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Kami enggak pernah minta rizki kepadamu, kami sendiri yang akan memberikan rizki kamu dan kebaikan ataupun kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Hasan dan Husain, cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau peluk cucunya itu, kemudian beliau menyatakan, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah dia ya Allah. Tuh, Nabi Muhammad SAW memberi contoh kepada kita, didik anak dengan doa. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, Bapak sekalian, cucu itu biasa dikatakan sebagai anak. Jadi kalau bapak-bapak sedang jalan bersama cucu, kemudian bilang, ini anak saya, itu biasa kalau dalam bahasa Arab. Contoh Nabi Muhammad SAW juga belum menyatakan, Ana ibni Abdul Muttalib, Ana nabiyun la kadhib, gitu ya. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib, saya seorang nabi yang tidak dusta. Padahal beliau kan anaknya Abdullah. Biasa dalam bahasa Arab seperti itu Bapak sekalian. Nah, alikhwa hafizakumullah, berarti gimana contoh berdoa bagi anak? Sekali-kali Bapak sekalian, doanya itu didengar sama anak. Jadi selain kita mendoakan mereka di keheningan malam, selesai sholat, sebenarnya kita doakan. Coba doakan mereka kalau mau berangkat ke sekolah, kalau mau berangkat bekerja, doain. Kedengaran doanya itu oleh telinga mereka. Ini Al-Hasan dan Al-Husain pun mendengar doa Nabi SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, cintailah dia, ataupun cintailah mereka berdua. Atau dalam riwayat lain Bapak sekalian, dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan doa, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan kepada dia ilmu Alkitab, ilmu tafsir. Dalam riwayat lain, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu tafsir wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, ajarkan dia ta'wil, ajarkan dia tafsir Al-Quranul Karim. Apakah doa ini didengar oleh Ibnu Abbas? Didengar Bapak sekalian. Maka Ibnu Abbas ketika dewasa, beliau menjadi ahli Quran. Maka Bapak sekalian, ini barangkali ya sebagai sebelum penutup nih, saya sampaikan kenapa kita sangat-sangat dianjurkan untuk senantiasa mendoakan anak kita. Karena Bapak sekalian, yang pertama, dengan doa kita mengajarkan anak tauhid secara tidak langsung. Sebagaimana Rasul SAW menyatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Kalau kamu minta pertolongan sama Allah. Seakan-akan kita menyatakan, wahai anakku, aku selalu memohon kepada Allah sebagai Tuhanku dan Tuhanmu. Ajarkan tauhid. Tidak boleh meminta kepada kuburan, tidak boleh minta kepada batu aki, apalagi batu asah dan batu kali. Bapak sekalian, alikhwa hafizakumullah ya. Jadi mintanya sama Allah, itu yang pertama. Jadi secara tidak langsung mengajarkan tauhid. Yang kedua, secara tidak langsung kita juga mengajarkan kepada anak, nak, ayah dan ibu tidak punya kekuatan apapun untuk mendidikmu, karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Seakan-akan juga kita menyatakan, ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku tidak memiliki kemampuan apapun. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita ajarkan anak-anak untuk tawakal kepada Allah. Itu dengan doa. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, dengan doa kita secara tidak langsung menyampaikan kepada anak, nah, ayah dan bunda, abi dan umi sangat perhatian kepadamu. Buktinya kami selalu mendoakanmu. Doain Bapak sekalian. Semoga ya menjadi anak yang soleh, penghafal Al-Quran, sukses gitu ya, diridhoi oleh Allah, diberkahi di dunia dan juga di akhirat. Doain Bapak sekalian. Itu perhatian kita dan mereka akan merasa itu. Nah, kemudian juga dengan doa itu memberitahukan kepada anak-anak kita, nah, ini harapan kami terhadapmu. Tapi dengan doa gitu ya. Masya Allah. Makanya Bapak sekalian, kita sebagai orang tua harus senantiasa berhati-hati dalam berucap. Sebagaimana Rasul menyatakan, salatu da'awat la turad. Ada 3 dakwah, 3 doa yang tidak akan pernah ditolak, tidak akan pernah diabaikan, dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan. Doa siapa itu? Yang pertama, doa orang yang terdolimi. Yang kedua, doa musafir. Yang ketiga, doa orang tua terhadap anaknya. Maka mulai saat ini Bapak sekalian dan ibu-ibu, kalau marah, ya keluarkan kata-kata yang baik dan penuh dengan doa. Jangan sampai karena marah menutup akal kita, lupa akhirnya berucap kata-kata yang kotor, kata-kata sumpah serapah. Naudzubillah min dzalik. Ada seorang laki-laki datang kepada Fudail bin Iyad, Bapak sekalian. Laki-laki ini, seorang ayah ini bilang, wahai Syekh, wahai Fudail bin Iyad, anak saya nakal ini, minta dinasehati. Kata Fudail bin Iyad, Pak, mungkin Bapak pernah mendoakan buruk bagi anakmu. Kata si bapak ini, oh iya saya pernah, keceplosan mungkin gitu ya. Maka apa kata Fudail bin Iyad? Kamu sendiri telah merusak anakmu, kata beliau. Maka hati-hati nih Bapak sekalian ya. Sebagaimana kita dengar juga kan cerita Syekh Abdurrahman Sudais ketika masih kecil, beliau ibunya sedang membuat adonan roti, maka beliau menaburinya dengan pasir, dan banyak pasir kan di sana Bapak sekalian. Tabur itu. Ibu-ibu gimana tuh kalau lagi bikin kayak gitu? Pakai tanah ya. Marah, tapi marahnya itu semoga Allah menjadikanmu sebagai imam Masjidil Haram. Jadi Bapak sekalian. Nah, coba nanti ibu-ibu dan bapak-bapak kalau marah kayak gitu, semoga jadi anak yang hafal Quran gitu ya. Semoga jadi presiden gitu, Masya Allah. Ya, semoga jadi gubernur, Masya Allah. Jadi doanya doa yang baik, jangan doa yang buruk. Kita kan naudzubillah min dzalik kalau mendengar contohnya dasar anak nakal. Kalau jadi anak nakal beneran kita yang merusak Bapak sekalian. Saya jadi ingat dengan hadis Rasul, beliau menyatakan, idza qala ar-rajul, kalau ada seseorang yang menyatakan ahlakan nas, manusia itu celaka. Apa kata Rasul? Fahuwa ahlakuhum, maka dia yang paling celaka. Atau fahuwa ahlakahum, atau dia yang menjadikan manusia itu celaka. Makanya hati-hati dalam berdoa Bapak sekalian. Doa itu bisa kembali juga kepada kita. Nah, malik wa hafizakumullah. Nah, itulah barangkali ya Bapak sekalian secara ringkas bahwa kita dianjurkan mendidik anak-anak kita dengan doa. Sebagai penutup, ada seorang ustadz memiliki anak 11 Bapak sekalian. Nah, semuanya hafal Quran, Masya Allah. Ketika ditanya apa rahasianya, oh bisa semuanya hafal Quran, oh, Masya Allah ya, 11 hafal Quran. Oh gimana kalau 23 itu hafal Quran gitu. Maksudnya semakin banyak hafal Quran lagi, Masya Allah itu. Daripada enggak hafal Quran juga ini. Alhamdulillah. Ketika ditanya apa sih rahasianya, ternyata beliau menyatakan, setiap malam saya doain mereka. Dan doanya itu di dekat mereka itu. Jadi kalau anaknya masih tidur jam 2 contohnya, setengah 3, anak yang pertama masih tidur, dia sholat di dekatnya. Kemudian doa, ya Allah, jadikan anak saya yang bernama Fulan, yang ini nih ya Allah itu, sebagai penghafal Al-Quran. Ditunjuk hidungnya Bapak sekalian. Nih yang ini ya Allah, gitu ya, jadikan dia sebagai penghafal Al-Quran. Terus diulang-ulang. Besoknya
geser ke anak yang kedua itu, masya Allah. Ya Allah, jadikan anakku yang kedua namanya fulan, yang ini nih ya Allah, itu dia sebagai penghafal, jadi hafal Quran semuanya, masya Allah. Jadi ternyata dengan doa kita bisa menembus batas yang sulit untuk ditembus dengan berbagai manajemen dan juga pola ataupun juga cara itu ya, secara manusiawi. Bapak sekalian, kurang dan lebih mohon maaf. Sisa waktunya jika ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas ataupun mau sharing, fadhil. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, saya kembali pada